Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rahman Rosidi, NRP 44 dari kelas 2 Teknik Mekatronika B akan melakukan simulasi praktikum ke-6 praktikum instalasi industri, yakni menggunakan programmable logic control yang nantinya akan dapat mengontrol putaran motor apakah clockwise atau counterclockwise. Berikut ini merupakan modul dari praktikum yang akan saya simulasikan. Nah, ini merupakan rangkaian input PLC-nya. Kemudian ini output dari PLC. Dan ini rangkaian menuju motornya. Dan ini merupakan rangkaian dengan gambar fisik. Nah, saya akan melakukan simulasi dengan software FluidSim. Oke, saya mulai. Dapat kita ketahui bahwa di rangkaian ini digunakan sumber 3 fasa. Maka dari itu saya akan mengambil tiruan sumber 3 fasa dari rangkaian yang sudah saya buat di praktikum-praktikum sebelumnya. Dan dihubungkan dengan sumber listrik. Kemudian saya beri nama, ini adalah rangkaian sumber 3 fase. Kemudian selanjutnya saya rangkai untuk rangkaian input PLC, mulai dengan menambahkan sumber listriknya, lalu ada push button normally open, push button normally close, kemudian disambungkan ke relay. Relay di sini dianggap sebagai konektor menuju PLC. Rangkaian yang ini nantinya untuk mengaktifkan motor, dan yang ini untuk menonaktifkan motor. Nah, karena pada praktikum ini kita akan mengontrol motor agar dapat berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam, maka kita membutuhkan 2 rangkaian ini. Saya copy. Nah, nantinya rangkaian yang ini untuk searah jarum jam dan yang ini untuk berlawanan arah jarum jam. Kemudian selain itu juga terdapat rangkaian di mana nantinya untuk mendeteksi adanya overload disimulasikan dengan detain switch. Kemudian ada relay yang nantinya dapat memutus listrik ke motor.
Ini saya beri nama R1, kemudian ini R2, R3, R4, dan R5. Dan ini adalah push button 1, ini push button 2, ini adalah push button 3, push button 4, dan ini adalah overload. Kemudian ini saya beri nama rangkaian input. Selanjutnya dilakukan simulasi program PLC. Di sini menggunakan ladder symbols. Saya tambahkan sumber listriknya. Nah, kemudian dimanfaatkan relay, yang nantinya relay ini akan mampu mengaktifkan motor. Kemudian ada juga relay yang nantinya mengaktifkan indikator motor on. Maka dari itu, karena indikator dan motor aktif bersama, saya hubungkan seperti ini. Lalu terdapat make switch yang nantinya ini akan diaktifkan oleh relay R1 untuk dapat mengaktifkan motor dan indikatornya. Kemudian supaya bisa menghold ketika BB1 telah dilepas, maka ditambahkan juga saklar yang nantinya diaktifkan oleh relay ini. Saya beri nama ini Q1, ini Q2, sehingga di sini adalah Q1. Ini ya. Q1 ya. Nantinya untuk menghold R1. Lalu ada switch yang terhubung dengan R2, dimana nanti fungsinya untuk menonaktifkan atau mematikan motor. Nah, karena motor ini kita kontrol supaya dapat berputar secara jarum jam atau berlawanan, maka dibutuhkan dua rangkaian ini. Saya copy. Selain itu juga ada indikator overload, sehingga perlu adanya relay lagi untuk overload. Nah, ini saya namakan Q3 dan ini adalah Q4. Ini adalah Q5. Kemudian ditambahkan switch yang terhubung dengan R5.
seperti ini. Lalu ketika adanya overload yang Q5 aktif, maka motor akan off. Maka dari itu di sini kita tambahkan break switch yang nantinya diaktifkan oleh Q5. Saya menggunakan R5 saja. Karena nanti overload disimulasikan di sini, mengaktifkan R5 sehingga akan memutus saklar R5 ini. Lalu ini saya beri nama R2, R3 maksud saya. Ini adalah Q3 dan ini adalah R4. Sudah benar. Kemudian ketika motor berjalan searah jarum jam, maka yang rangkaian untuk motor berlawanan arah jarum jam tidak dapat hidup, atau kedua rangkaian ini tidak dapat hidup secara bersamaan, sehingga kita perlu menambahkan pengaman berupa switch yang nantinya terhubung oleh lawannya. Sini saya memakai switch mohon maaf, break switch. Dimana break switch di sini nanti diaktifkan oleh lawannya, yakni Q3, sehingga ketika Q3 aktif, yang rangkaian di sini tidak dapat aktif. Gitu pula yang di sini, maka break switch-nya dihubungkan dengan Q1, sehingga ketika Q1 aktif, rangkaian yang ini tidak dapat diaktifkan. Oke, saya beri nama, ini adalah program PLC-nya. Program PLC. Selanjutnya adalah rangkaian output. Rangkaian outputnya berupa ini. Dimulai dengan saya tambahkan sumber listriknya. Lalu ada saklar. Dimana saklar yang ini nantinya akan mengatur motor, apakah motor berputar searah jarum jam atau tidak, atau berlawanan. Nantinya yang mana motor akan diaktifkan oleh magnetic kontaktor. Ini saya beri nama K1 untuk magnetic kontaktor supaya motor berputar ke kanan, dan ini merupakan K2. Ini saya hubungkan ke Q1, yang ini Q2.
maksud saya Q3. Kemudian ada juga indikator bahwasanya motor berputar searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Maka dari itu saya tambahkan juga saklar yang nantinya mengaktifkan lampu indikator. Ini saya beri warna hijau untuk menandakan motor berputar ke kanan, dan yang ini biru. Saya hubungkan ke listrik. Kemudian di sini diaktifkan oleh Q2 dan yang ini diaktifkan oleh Q4. Kemudian ada juga indikator untuk overload. Saya beri warna merah. Nantinya diaktifkan oleh Q5 yang akan mengaktifkan saklar ini. Saya beri nama bahwasanya ini adalah rangkaian output. Lalu selanjutnya dilakukan pembuatan atau dibuat rangkaian untuk motor. Pada simulasi ini motor diandekan dengan lampu. Karena motor memiliki input sumber 3 fasa, maka ada 3 lampu. Seperti ini. Kemudian ada switch, yang mana switch yang ini akan membuat motor berputar searah jarum jam. Yang switch ini diaktifkan oleh K1, sehingga saya beri nama K1. Kemudian ada juga switch yang nantinya membuat motor berputar berlawanan arah jarum jam atau ke kiri, yang diaktifkan oleh magnetic kontaktor K2. Sehingga di sini saya beri nama K2. Oke, selanjutnya untuk simulasi input sumber 3 fasanya dibutuhkan saklar yang terhubung dengan atau diaktifkan oleh RST. Ini R, S, dan T. Saya tambahkan sumber listriknya. Oke. Lalu untuk yang ini, supaya dapat membalik putaran motor, maka akan menyilang sambungan sebelumnya yang awalnya dari R menjadi T,
kemudian yang S tetap S, lalu yang awalnya dari T menjadi di sini, dan ini saya beri nama rangkaian motor. Oke, sudah siap untuk disimulasikan. Saya mulai. Nah, di sini sumber 3 fasanya sudah berjalan. Ketika PB1 ditekan, maka motor akan berputar ke kanan. Ketika motor berputar ke kanan, tidak dapat langsung dibalik ke kiri, namun harus dimatikan terlebih dahulu, lalu diaktifkan kembali ke arah kiri, seperti ini. Ketika motor berjalan, ketika motor berputar ke kanan, maka indikator motor berjalan ke kanan aktif. Ketika berputar ke kiri, indikator motor berputar ke kiri aktif. Nah, ketika motor aktif lalu terjadi overload yang disimulasikan dengan OL1 ini, maka motor akan off dan indikator overload akan menyala. Ketika overload terjadi, tidak dapat diaktifkan motornya. Nah, setelah overload selesai, maka motor dapat kembali diaktifkan. Nah, sekarang bagaimana proses yang terjadi untuk yang perputaran motor ke kanan seperti berikut ini. Ketika PB1 ditekan, maka R1 akan aktif, relay R1. Relay R1 yang aktif akan mengaktifkan saklar-saklar dengan nama R1, yakni di sini, di mana saklar ini nantinya membuat relay Q1 dan Q2 aktif. Nah, relay Q1 yang aktif akan membuat saklar Q1 di sini aktif sehingga listrik dapat di-hold. Kemudian Q2 akan mengaktifkan saklar Q2 sehingga lampu indikator motor menyala. Nah, relay Q1 tadi juga membuat magnetic kontaktor K1 terhubung dengan listrik sehingga saklar-saklar di sini akan on atau close sehingga motor dapat terhubung dengan sumber 3 fasa. Lalu pada saat PB2 ditekan untuk menonaktifkan motor, maka relay R2 akan off. Yang tadinya R2 ini membuat atau menjaga saklar R2 supaya close sehingga listrik dapat mengalir. Selain itu juga ada saklar Q3 dan R5. Q3 untuk pengaman agar supaya ketika listrik di sini mengalir tidak dapat diaktifkan yang di sini. Q3 adalah pengaman agar ketika kita memakai yang ini atau motor berputar berlawan arah jarum jam, maka di sini tidak dapat diaktifkan secara bersamaan. Dan R5 adalah untuk overload, dimana ketika overload terjadi seperti ini, nah maka relay R5 akan aktif, dimana R5 akan mengaktifkan saklar R5 yang memutus listrik ke Q1 dan Q2.
maka motor mati dan indikator motor menyalanya off. Lalu R5 juga mengaktifkan saklar ini, kemudian relay Q5 aktif sehingga indikator overload menyala seperti ini. Kemudian selain itu, ketika kita mencoba untuk membuat motor berputar ke kiri, prosesnya adalah seperti berikut ini. Ketika PB3 ditekan, maka relay R3 aktif, di mana aktifnya relay R3 akan membuat saklar R3 aktif, sehingga listrik mampu mengalir ke Q3 dan Q4, di mana Q3 mengaktifkan saklar di sini dan di sini, sehingga yang ini untuk menghold listriknya dan yang ini untuk mengaktifkan motor, di mana motor akan berjalan ke kiri seperti ini. Nah, kemudian Q4 mengaktifkan saklar Q4, di mana akan menghubungkan listrik ke indikator motor berputar ke kiri. Kemudian untuk menonaktifkannya, kita bisa menekan PB4 sehingga relay R4 akan nonaktif, yang tadinya aktif untuk menjaga listrik di sini, menjaga listrik mengalir. Nah, kemudian selain itu juga ada Q1, di mana untuk pengaman ketika yang di sini aktif, Q1 aktif, maka di sini terputus sehingga tidak bisa berjalan secara bersamaan. Lalu ada R5 di sini untuk overload, di mana ketika terjadi overload seperti ini, maka relay R5 aktif sehingga R5 di sini terputus, dan yang di sini aktif untuk mengaktifkan lampu indikator adanya overload. Nah, kurang lebih seperti itu untuk simulasi praktikum kali ini. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.